Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mustafa wa habibinal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Dan syukur, hadirin sekalian, adalah perintah Allah yang wajib ataupun yang wajib pertama kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak hanya memerintahkan kita untuk bersyukur saja, tetapi bahkan di awal kegiatan yang selayaknya kita kerjakan harus diawali dengan syukur. Mengapa? Ketika kita bangun dari tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita awali hari kita awali kegiatan kita dengan kalimat hamdalah, yaitu kalimat syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk bersyukur, tapi memberikan kita jalan, memerintahkan kita dengan perkataan yang pertama yang harus kita ucapkan di hari kita adalah hamdalah. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini sampai kepada kita. Tapi hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fadilatul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Dan ilmu, sebelum kita memasuki fadilah ilmu, apa sih ilmu itu? Ilmu secara bahasa adalah al-idrak, mengetahui. Atau al-ilmu secara bahasa itu diddul al-jahl, kebalikan dari al-jahl, bodoh. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi haqiqatan, mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Dan ilmu yang kita maksud pada kesempatan kali ini tentunya adalah ilmu syar'i. Yang dimana ilmu syar'i pengertiannya adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Minal bayyinati wal huda, sebagai bentuk petunjuk ataupun keterangan. Dan ilmu dalam usul fiqh yang berarti al-idrak itu mempunyai tingkatan.
yang disebut maratibul idrak atau maratibul ilmi, yang dimana tingkatan ilmu ada 6. Pertama, al-ilmu binafsihi, ilmu itu sendiri. Kedua, al-jahlu al-basit. Ketiga, al-jahlu al-murakkab. Keempat, al-wahmu. Kelima, asyakku. Dan keenam, adh-dhannu. Yang pertama, al-ilmu. Dan seperti yang sudah kita bahas atau yang kita sebut sebelumnya, al-ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi haqiqatan. Jadi orang yang berilmu itu orang-orang yang mengetahui sesuatu dengan sebenar-benar pengetahuan. Artinya dia benar-benar tahu tentang ilmu tersebut. Makanya disebutnya alim. Sedangkan tingkatan kedua adalah al-jahlu al-basit. Al-jahlu artinya bodoh, al-basit artinya qalil, sedikit. Ya, bodoh tapi sedikit. Ataupun ada mu'idrak bil kulliyah. Dia mengetahui tapi tidak secara keseluruhan. Mengetahuinya hanya setengah atau 80% atau 70%. Dan di sini disebutnya al-jahlu al-basit. Yang ketiga, al-jahlu al-murakkab. Dan ini martabah yang ketiga ini adalah yang paling buruk. Maka disebutnya al-jahlu al-murakkab. Ya. Apa maksudnya al-jahlu al-murakkab? Al-jahlu artinya bodoh, al-murakkab artinya tinggi. Ini artinya sangat bodoh. Ataupun idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia mengetahui sesuatu tapi pada hakikatnya dia tidak tahu. Atau dalam kata lain, al-jahlu murakkab sudah mah dia tidak tahu tapi sok tahu. Ini namanya al-jahlu al-murakkab. Jadi kalau ada orang-orang yang sok tahu, nah disebutnya jahlul murakkab. Dan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya. Karena dia mengatakan sesuatu padahal dia tidak tahu. Apalagi jika dia berkata tentang permasalahan agama. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya kalau kita tidak mengetahui hukum tersebut, maka ucapkanlah adri. Saya tidak tahu. Kalau kita memang nggak tahu, jangan sok tahu. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah sendiri pernah berkata, qauluka la adri nisful ilmi. Jika kamu ditanya terus kamu tidak tahu dan kamu menjawab la adri, saya tidak tahu, maka itu sesungguhnya nisful ilmi, setengah dari ilmu. Artinya kamu benar-benar setengah dari orang yang alim. Kamu mengetahui derajat ataupun tingkatan ilmu kita sendiri. Jadi ini nasihat dari Imam Ahmad, kalau kita tidak mengetahui sesuatu, ya kita ucapkanlah adri. Jangan sok tahu. Nanti jadinya mudillun au dollun mudil. Orang yang sesat dan menyesatkan. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Ya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita tidak diizinkan untuk mengatakan sesuatu yang dimana kita tidak ketahui. Tingkatan yang keempat yaitu al-wahmu. Al-wahmu atau samar. Yaitu idrakus syai' ma ihtimali diddun rajih. Disamar-samar. Dia mengetahui tapi seakan-akan ada sesuatu lain yang lebih benar. Ini namanya al-wahmu. Yang kelima asyak, ragu. Atau idraku syai'in ma ihtimalin musawin. Mengetahui sesuatu ma ihtimalin musawin, artinya dia mengetahui sesuatu tapi seakan-akan dipikirnya ada sesuatu yang sama yang membuat dia ragu. Namanya ini asyak. Yang terakhir adalah adzon. Adzon. Atau jika kita terjemahkan adzon artinya mengira atau prasangka. Dan ini adalah maratib al-ilmu. Dan tentunya menuntut ilmu
hukumnya pertama bisa wajib, bisa sunnah, dan juga bisa fardhu kifayah. Bagaimana ilmu itu bisa berhukum wajib, sunnah, ataupun fardhu kifayah? Ilmu menjadi wajib hukumnya itu adalah ilmu mencakup tentang ilmu ibadah, ilmu agama. Karena syarat pertama ataupun syarat diterimanya ibadah kita, yaitu pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atu Rasulullah SAW. Al-ikhlas berkaitan dengan niat. Dan kedua, mutaba'atu Rasulullah SAW. Kita bagaimana kita mengetahui ataupun bagaimana kita ittiba dengan Rasul SAW sedangkan kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Dan bagaimana ibadah kita akan diterima kalau dua syarat ini tidak dipenuhi. Artinya berarti ilmu dalam agama, terutama ada ilmu dalam beribadah, hukumnya wajib likulli muslim. Wajib bagi seluruh umat muslim. Maka dalam ayat Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jangankan dengan permasalahan duniawi, dalam permasalahan ukhrawi pun akan dibedakan orang yang berilmu dan orang yang tanpa ilmu. Orang yang berilmu ketika dia salat, dia tahu salatnya, dia tahu kaifiyahnya, dia tahu syarat dan rukunnya. Sedangkan orang yang tidak berilmu, dia salat tapi hanya sekedar salat saja. Dan ini akan mempengaruhi dalam qabulul ibadah, dalam diterima atau tidaknya ibadah. Apalagi dengan permasalahan duniawi. Dan ini sudah waqi', sudah terjadi di depan mata kita. Orang yang status ilmunya atau derajat ilmunya tinggi dan orang yang tidak pernah belajar itu akan berbeda. Maka menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama berkaitan tentang ibadah adalah hukumnya wajib. Ada ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti ilmu duniawi. Ilmu menuntut ilmu kedokteran, ilmu handasah, arsitektur ataupun hal yang lainnya, ini hukumnya sunnah ataupun mubah. Bisa kita bilang sunnah, bisa kita bilang mubah. Bisa sunnah kalau dia bermaslahat untuk umat Islam. Dan ada ilmu yang hukumnya fardhu kifayah seperti ilmu tajwid. Kita belajar ilmu tajwid itu fardhu kifayah. Mempelajari tajwid itu fardhu kifayah. Artinya jikalau di suatu daerah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, itu sudah mencakup untuk semua daerah tersebut. Tapi membaca membaca Al-Quran dengan tajwid ini baru fardu ain. Ya, walaupun kita tidak belajar ilmu tajwid, tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita tetap harus sesuai tajwid. Ini fardu kifayah. Dan fadilah orang yang berilmu tentunya banyak. Dalam surat Al-Mujadilah dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan dalam ayat yang lain yang sudah kita sebutkan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, bahwa Allah akan orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menginginkan kewajiban, menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan difaqihkan ke dalam agama.
Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Banyak dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang fadilahnya ilmu. Wa ma baqiya lana illa an natluba al-ilmu wa khasatan ilmu asy-syar'i. Dan tidak lagi bagi kita selain untuk menuntut ilmu, yaitu terutama ilmu asy-syar'i, ilmu agama. Nah, dari ilmu ini para ulama membagi al-ilmu min haitsu jinsihi. Ilmu kalau dilihat dari jenisnya, itu ilmu terbagi menjadi dua. Pertama, al-ilmu ad-daruri, yang kedua al-ilmu an-nadhari. Al-ilmu ad-daruri itu ilmu yang tidak diperlukan an-nadhar wal istidlal. Artinya ilmu yang sudah ma'ruf, tidak perlu kita untuk menelitinya lagi. Contoh, an-naru harun. Contohnya api itu panas. Apakah kita butuh dalil bahwa api itu panas? Tidak. Kita pegang aja api, apa rasanya? Panas langsung. Berarti ini ilmu ad-daru yang tidak perlu an-nadhar wal istidlal, yang sudah ma'ruf. Atau seperti as-syamsu taliyah, bahwa matahari itu akan terbit. Dan ini sudah pasti. Dan kedua, al-ilmu an-nadhari, ilmu yang membutuhkan nadhar dan istidlal, membutuhkan penelitian dan istidlal, dalil. Seperti apa? Seperti kaifiyatul wudu dan kaifiyatul shalah, tata cara wudu dan tata cara shalah. Nah, kita tidak akan tahu bagaimana kaifiyah shalah ataupun kaifiyah wudu tanpa kita tahu dalilnya. Kalau kita tidak tahu dalil, kita tidak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah wudu, tidak mungkin. Berarti ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang termasuk ilmu an-nadhari. Dan ilmu ini ilmu yang dibagi sesuai jenisnya. Sedangkan ilmu yang dilihat dari jihatil umum, dari keumumannya, ilmu dibagi menjadi dua juga. Pertama, al-ilmu ad-dar, dan kedua al-ilmu an-nafi'. Al-ilmu ad-dar itu ilmu yang memberikan madarat, yang memberikan kerusakan. Yang kedua, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu ad-dar, ilmu yang memberikan madarat, yang memberikan kefasadan kepada kita, yaitu maja'a an tariqit ta'allum bit tajrubah wan nadhar walakinnahu wibalun ala ashabihi. Ilmu yang didapat dari an-nadhar wal istidlal, dari penelitian, tapi hasil dari ilmu ini memberikan kejelekan bagi pemiliknya dan juga bagi orang yang menuntutnya. Contohnya ilmu membuat narkoba. Ilmu membuat narkoba. Ini adalah ilmu yang merusak, yang tidak memberikan manfaat. Atau ilmu untuk mendolimi seseorang. Dia belajar tapi untuk mendolimi seseorang, dan ini juga termasuk ilmu yang dhar, yang merusak. Nah, yang kedua, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ilmu ad-din, dan yang kedua ilmu ad-dunyawi. Ilmu ad-din dan ilmu ad-dunyawi. Yang pertama al-ilmu ad-dunyawi, ilmu dunia. Ilmu dunia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu arsitek, dan ilmu-ilmu yang lainnya, dia akan menjadi bermanfaat
jikalau ilmu ini yattasilu billahi wa bisyar'ihi. Jika orang yang menuntut ilmu ini ataupun yang mengamalkan ilmu ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk mendakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya ini akan menjadi manfaat. Bukan hanya untuk manfaat duniawi ataupun diri dia sendiri, tapi juga untuk maslahat agama. Yang kedua, ilmu ad-din yang sudah ma'ruf, ilmu agama. Ilmu tentang kaifiyati wudu, ilmu tentang ibadah. Dan di dalam kitab Usul Salasah, ilmu ad-din ini dibagi menjadi 3. Pertama, ma'rifatullah. Yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi ilmu agama dibagi menjadi 3. Pertama, ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ma'rifatullah, ini ay ma'rifatu bil qalbin ma'rifati tastalzimu qabul ma syara'ahu bil id'ani wal inqiyadi lah. Artinya mengetahui Allah dengan hati kita. Ma'rifatun tastalzimu qabul ma syara'ahu wal id'ani wal inqiyadu lah wa tahkimu syari'atihi allati ja'a biha rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'rifatullah, bagaimana kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dengan dalil-dalil. Baik itu dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dari dalil As-Sunnah. Dan banyak dalil-dalil di Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa Allah itu ada, wal khaliq. Dia yang menciptakan kita. Dan bisa juga dengan ayatun kauniyah. Apa ayatun kauniyah? Ayatun kauniyah itu ayat-ayat yang ada di sekitar kita. Bagaimana penciptaan langit, penciptaan bumi, bagaimana penciptaan makhluk. Jika kita mentadaburi semua ciptaan yang ada di dunia ini, kita akan bertambah yakin bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan ma'rifatul Rasulullah SAW? Huwa al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqi fima akhbara wa imtithali amrihi fima amar wa jtinabi ma naha anhu wa jazar. Di ma'rifatul Nabi SAW itu ma'rifah allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq, yang dimana kita menerima apa yang semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meyakini dan membenarkannya semua yang didatangkan oleh Allah, yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa imtithali amrihi fima amar, dan kita melaksanakan apa yang beliau perintah. Wajtinabi ma naha anhu wa jazar, dan kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Rasul. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul hukumnya wajib. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Karena Rasul adalah wakil-wakil Allah yang ada di dunia. Allah memerintahkan hambanya melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu ma'rifatu dinil Islam. Ilmu din yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam. Dan al-Islam, agama Islam, secara bahasa Islam artinya al-istislam, berserah diri. Wal inqiyad wal khudu, pasrah. Sedangkan secara istilah, al-Islam wa
istilam wal inqiyadi li awamirillah, berserah diri dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makna istilah ini, Islam dibagi menjadi dua pengertiannya. Islam min haisul am wal Islam min haisul khas. Pengertian Islam secara umum dan pengertian Islam secara khusus. Pengertian Islam secara umum itu ad-din alladzi ja'a bihil anbiya'i ajma'in. Semua agama yang dibawa oleh para rasul. Baik dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya agama Islam. Kenapa? Karena semua nabi itu tidak menyerukan agama lain kecuali Islam. Maka dalam ayat Allah berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, tetapi karena seorang yang hanif dan seseorang yang muslim. Berarti secara umum Islam itu adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi alaihissalam. Sedangkan secara khas, secara khusus, Islam itu adalah ad-din alladzi ja'a bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara umum orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dulunya ada seorang yang muslim. Orang Yahudi ketika di zaman Musa alaihissalam berarti mereka adalah seorang yang muslim. Dan orang Nasrani ketika di zaman Isa alaihissalam juga seorang muslim. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengingkari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sudah tidak termasuk muslim lagi. Dan mereka bukan cuma hanya mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka mengingkari banyak ajaran-ajaran, bahkan dari ajaran Musa dan Isa alaihissalam sendiri. Jangankan ajaran-ajarannya, bahkan kitabnya pun sendiri mereka sudah mentabdil dan mentahrif. Sudah merubah. Kalau kita lihat kitab Taurat yang dulu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sekarang namanya sudah dirubah, bukan Taurat lagi, namanya Talmud. Sedangkan kitab Injil yang diajarkan oleh Isa alaihissalam juga sudah dirubah menjadi Bible, bukan Injil lagi. Jadi bukan hanya ajarannya saja, bahkan nama kitabnya pun sudah dirubah. Maka dari itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekarang tidak bisa dikatakan orang Muslim lagi. Dan mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallahi awalan wa talabil ilmi wa al-amal bih. Saya mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian jangan cuma hanya sekedar kita menuntut mempelajari ilmu saja, tapi juga mengamalkan ilmu yang kita dapat. Seperti peribahasa yang mengatakan, orang yang berilmu tetapi tidak mengajarkan ilmunya, itu seperti pohon yang rindang daunnya tetapi tidak berbuah. Orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, tapi tidak mengamalkan, apalagi mendakwahi ilmunya tersebut, itu seperti pohon yang rindang tetapi tidak berbuah. Artinya ilmunya hanya bermanfaat untuk dia sendiri saja, belum bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan orang yang
berilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian menyebarkan, mendakwahi dengan ilmu tersebut, itu seperti pohon yang rindang dan lebat buahnya. Mengapa diberi bahasa seperti pohon yang rindang dan lebat buahnya? Karena dia selain bermanfaat untuk dirinya, bisa berteduh dengan pohon tersebut, dia juga bermanfaat untuk orang lain. Dengan buahnya, orang lain bisa menikmati buah tersebut. Jadi saya menasihati lagi, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman, dan tidak mengenal umur. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.